Tools SEO yang paling aktif dan paling bagus di tahun 2026 itu apa saja? Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membongkar tools yang akan saya pakai yang mungkin di 2025 ini, tapi 2026 menurut saya inilah yang paling bagus. Tonton video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian yang selalu bertanya tentang sebenarnya apa sih manfaat dari tools? Bukankah kita secara manual boleh? Iya, saya pun sebenarnya mengajak teman-teman untuk main manual dulu aja sebelum teman-teman menggunakan tools ya SEO. Kenapa? Karena fundamental SEO itu sebenarnya ada di manual ya. Nanti teman-teman kalau pernah privat sama saya, teman-teman pasti tahu bagaimana praktek cara menentukan kata kunci secara manual. Dan tapi ada orang yang pengennya cepat. Tapi teman-teman untuk pemula saran saya manual dulu. Kalau sudah paham secara fundamental nanti teman-teman bisa menggunakan tools ya. Nah, rekomendasi tools itu apa saja Mas Didik untuk SEO, untuk percepatan SEO kita di tahun 2026? Oke, yang pertama saran saya teman-teman coba menggunakan namanya adalah Semrush ya. Semrush ini bagus banget untuk all SEO ya, teman-teman mau cek ya backlink, cek ya analisa kata kunci apa saja yang orang-orang lakukan gitu kan. Kata kunci turunan-turunannya apa saja berdasarkan volume-volumenya ya. Kemudian kita juga bisa tahu audit website secara baik itu apa saja, apakah berkembang, apakah baik atau tidak. Nah, itu namanya Semrush. Teman-teman boleh langganan dari Semrush tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini nih, ini yang sering saya gunakan dari dulu sampai sekarang ya. Namanya apa? Namanya ahref.com. Ya, ahref.com ini menurut saya itu bagus sekali ya. Kenapa? Karena Ahref dia mahal. Nggak semua orang menggunakan Ahref. Anggarannya berapa Mas Didik? Ahref ini saat ini harganya sekitar 2,4 juta teman-teman sekalian. Ini belum pajaknya ya. Ini yang paling rendah gitu kan, yang paling bagus. Belum lagi nanti teman-teman upgrade lagi itu sudah harganya sudah hampir 5 juta gitu per bulan ya. Nah, Ahref ini apa Mas Didik? Bagusnya apa? Ahref ini teman-teman pertama kita bisa menentukan kata kunci utama turunan beserta volume-volumenya. Teman-teman bisa tahu ya negara mana yang paling banyak mencari. Ya, teman-teman bisa tahu juga berapa ya traffic potensial kalau kita menang di posisi pertama. Siapa saja backlink yang sudah melakukan di website tersebut, ya siapa saja kompetitor ya. Kenapa kompetitor itu bisa menang? Itu dikasih tahu di Ahref. Apa saja anchor text yang ada di kata kunci tersebut, backlink-backlingnya, dan aib-aibnya ada semua. Ya, ini kenapa? Karena Ahref ini saya pernah bikin konten tentang Ahref gitu kan. Bagaimana kita bisa melihat aib dari sebuah website itu hanya cukup menggunakan Ahref. Bahkan sekarang Ahref itu bisa menentukan ads ya untuk Google Ads ya. History Google Ads, kata kunci Google Ads, siapa saja kompetitor Google Ads, itu ada di Ahref. Nah, teman-teman boleh menggunakan Ahref. Itu yang kedua, andalan saya tetap Ahref ya teman-teman. Yang ketiga, ini bagus juga teman-teman, nggak terlalu mahal, tapi ini cocok untuk pemula menurut saya. Namanya Ubersuggest, yang punya adalah Neil Patel ya. Neil Patel ini orang India ya, kepalanya botak. Tapi beliau ini banyak memberikan masukan-masukan untuk SEO. Bahkan salah satu fatwa Neil Patel itu pernah viral ya. Beliau bilang mengenai tentang SEO. SEO itu seperti daya racik ya. Seperti daya racik, jadi artinya setiap orang itu boleh menggunakan teknik yang sama ya, tapi orangnya berbeda bisa jadi hasilnya berbeda. Nah, Ubersuggest ini langganannya 300.000 per bulan. Kalau lifetime-nya nanti teman-teman bisa ambil yang 3 juta itu per lifetime ya. Nah, ini bisa menentukan kata kunci utama turunan volume-volumenya ya, backlink-backlingnya juga bisa tahu gitu kan. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa lihat traffic-trafficnya. Nah, ini di Ubersuggest nih ya, cuman nggak selengkap Ahref ya teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh menggunakan, aduh saya pengen tahu volumenya. Gunakan Ubersuggest ini, cocok. Ya, tidak terlalu mahal ya, teman-teman bisa gunakan Ubersuggest. Ini sudah banyak yang menggunakan, bahkan ada trialnya juga. Ya, teman-teman bisa pakai trialnya dulu aja sebelum menggunakan. Tapi kalau Ahref tidak ada trialnya ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada lagi yang populer juga, namanya itu kawvendor.com ya. Kawvendor.com ini juga sama, dia bisa menentukan kata kunci utama turunan. Tapi ya, tools-tools ini memiliki volume yang berbeda-beda. Jadi nanti jangan heran ke Semrush kok volumenya sekian ya. Ahref volumenya sekian ya. Ubersuggest volumenya sekian ya. Ya, Kawvendor volumenya sekian ya. Kita ikuti yang mana Mas Didik? Nah, itu tuh saya terus terang ya, jangan pernah membanding-bandingkan antar tools ya. Semuanya bagus, teman-teman silahkan pilih saja. Kalau teman-teman pakai Ahref ya udah percaya pakai Ahref. Ya, teman-teman nanti kalau mau pakai Ubersuggest silahkan pakai Ubersuggest. Oke. Nah, Kawvendor ini teman-teman bisa menentukan DAPA-nya juga nanti dikasih tahu. Dan uniknya di Kawvendor ini kita bisa menentukan mana backlink yang berkualitas, mana backlink yang tidak berkualitas. Nah, itu Kawvendor ya. Cocok ini untuk teman-teman yang menurut teman-teman kenapa ya website saya nggak naik-naik. Jangan-jangan ada backlink yang tidak berkualitas yang ditandai oleh
kwvendor.com. Itu yang keempat. Yang kelima, ada bagus lagi nih, namanya yaitu keywordtool.io. Nah, keywordtool.io adalah ya senjata utama saya, tools SEO saya yang saya gunakan untuk mencari kata kunci, tidak sekedar Google, YouTube juga, Bing juga, TikTok juga, Instagram juga, X juga, macam-macam teman-teman sekalian. Ya, enaknya keywordtool.io ini, kata kunci yang dikeluarkan itu jeber, dikeluarkan semua teman-teman. Yang tersembunyi-tersembunyi pun dimasukkan sama keywordtool.io. Kalau Ahref, dia hanya kata kunci yang bervolume saja. Emang kata kunci yang memang saat ini dipakai saja. Tapi kalau keywordtool.io, semua yang dikeluarkan. Ya, jadi tahun-tahun yang emang sudah tidak ada kata kuncinya, itu kita bisa dimunculkan lagi oleh namanya keywordtool.io. Bagus nggak sih Mas Didik? Ya bagus saja. Misal, contoh, kita jadi tahu misalnya ya, contoh. Misal umroh plus Turki 2026. Nanti umroh plus Turki 2020 pun masih dimasukkan sama keywordtool.io. 2022 masih dimasukkan. Jadi kita tahu, oh ternyata kata kunci tahun ini pasti berpola. Oh berarti nanti 2026 pasti muncul nih optimasi dari sekarang. Boleh silakan. Dari mana data itu? Keywordtool.io. Itu bagus tuh yang kelima. Yang keenam ada namanya Mospro. Ya teman-teman yang sering mungkin cerita saya tentang DAPA, bagaimana spam score. Nah itu teman-teman bisa menggunakan namanya Mospro. Mospro ini bagaimana orang bisa menentukan DAPA ya. Jadi kan ada mazhab DAPA, ada mazhab DRUR dalam dunia SEO. Nah DAPA ini siapa sih yang mengeluarkan? Fatwanya siapa yang mengeluarkan? Mospro. Ya, nah teman-teman bisa langganan di Mospro. Ya, nanti Mospro ini untuk melihat berapa sih DAPA-nya, berapa sih spam score-nya, apakah DA semakin bagus, semakin keren, ya, apakah DA semakin bagus, backlink-nya juga bagus. Nah, nanti backlink dari Mospro itu juga dikeluarkan. Nah, terkadang teman-teman sekalian, Ahref mengeluarkan backlink versi dia, Mospro mengeluarkan versi dia. Kadang ada backlink yang berbeda nih. Ada yang terbaca oleh Mospro, ada yang terbaca oleh Ahref. Itu yang keenam. Jadi jangan heran, kok di sini saya nggak ada datanya. Tapi di Mospro ada ya? Boleh. Ya, teman-teman silakan. Ya, kalau saya tidak pernah membanding-bandingkan antar tools. Semua bagus menurut saya. Semua menurut kepercayaan dan keyakinan teman-teman sekalian. Ya, oke. Ini bukan tentang agama ya, tentang tools ya. Yang keenam, yang ketujuh namanya Google Search Console. Ya, Google Search Console ya tools gratisan ya. Itu produknya Google langsung, bisa teman-teman gunakan untuk melihat lalu lintas traffic, untuk melihat backlink-backlinknya, untuk melihat bagaimana nih website apakah aman atau tidak, apakah nanti ada yang terindeks atau tidak. Nah, itu ada di Google Search Console. Oke, nah coba lakukan ini nanti teman-teman ya, boleh pilih yang mana sekalian. Kalau saya ditanya Mas Dida rekomendasi yang mana, saya rekomendasikan untuk teman-teman yang boleh pakai Ahref silakan pakai Ahref, Mospro silakan, atau teman-teman boleh menggunakan namanya yaitu bersuggest untuk pemula dulu. Oke, saya rasa begitu. Itulah tools-tools yang menurut saya luar biasa. Teman-teman boleh langganan dari sana. Terima kasih. Semua manfaat. Teman-teman pakai tools apa saja? Coba komen dong yang sudah berpengalaman menggunakan tools SEO. Ya, komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.